warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari Kelompok 2 akan melakukan observasi dan wawancara di Taman Wisata Loang Balu. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Reva Fidayunia. Saya Pia Anggraini. Saya Rinanda. Saya Atik Muhajidin. Sebagai langkah awal observasi, di sini kami akan melakukan wawancara dengan salah seorang pengelola Taman Wisata Loang Balu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Mataram. Jadi kami di sini lagi ngelaksanain tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah etika bisnis. Nah, dalam tugas ini tuh kami diminta untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai penerapan etika bisnis di salah satu tempat wisata di Lombok. Nah, terus kami memilih Taman Wisata Loang Balu sebagai objek penelitian. Mohon izin ya Pak, kita melakukan wawancara singkat. Oke. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Sangat. Baik Pak, kita masuk untuk pertanyaan pertama ya. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit tentang profil dan latar belakang. Taman Loang Balu. Iya. Pertama, diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus perkenalkan nama ini ya. Ya boleh Pak. Boleh Pak. Saya kebetulan berada di Taman Wisata Loang Balu ini sejak tahun 2022. Kemudian Taman Wisata Loang Balu ini berdiri dibangun tahun 2007, beroperasi 2008. Saya Tamrin diberikan kepercayaan sama teman-teman ini menjadi koordinator Pokdarwis Tanjung Samudra. Jadi saya ini sudah berada hampir ya kurang lebih 3 tahun ya, dari 2022, 23, 24. Ya 4 tahun berjalan lah. Saya sedikit menceritakan yang berkaitan dengan profil Taman Wisata Loang Balu. Taman Loang Balu ini luasnya hampir 6 hektaran. Kemudian kami di Pokdarwis itu mempunyai 2 potensi. Pertama, potensi wisata religi, kemudian wisata alam buatan. Wisata religi itu ada makam Loang Balu di sebelah timur. Terus kemudian Taman Wisata Loang Balu itu ada di sebelah barat, berhadapan gerbangnya. Nah, adik-adik bisa lihat di sekitar ini, inilah potensi yang kami miliki. Ya, ada panggung hiburan, ada plaza, kemudian ada danau, ada banyak wahana yang kami miliki sebagai potensi alam buatan yang kami miliki. Itu pengantar dari saya sementara. Bisa dijelaskan secara singkat tentang Taman Wisata Loang Balu dan kegiatan utama yang ada di sini? Selaras dengan apa yang saya mukadimahkan tadi ya, kegiatan gitu banyak kami. Salah satunya ada kegiatan karena kami memiliki panggung ini sebagai salah satu area gladiator bagi kami. Taman Loang Balu ini kami berkegiatan itu yang rutin ya. Kalau malam minggu itu ada namanya wayang ketatu. Terus kemudian hari Senin, Selasa, Rabu ada boxing camp yang kami punya. Terus kemudian ada kegiatan rutin kami perisian, sekihe gendang kode namanya. Jadi panggung itu paling banyak digunakan oleh masyarakat, baik itu masyarakat yang komersil maupun non komersil. Terus kemudian di pinggir-pinggir itu juga ada danau. Danau ini juga banyak kami juga mengadakan kegiatan perlombaan mancing kan. Kami sebelah ini ada kolam, ini kami pelihara ikan juga. Ada bebekan, ada kano, ada para motor namanya, terus ada perahu dan sebagainya. Itu potensi yang kami miliki.
atau prinsip etika apa yang menjadi dasar dalam mengelola taman wisata ini? Kalau etika dan prinsip itu pertama adalah kejujuran ya. Kejujuran yang selalu saya tekankan kepada pengelola ya. Ada 17 orang yang dikelola di Taman Wisata Luang Balu dengan berbagai macam tugas mereka. Ada kebersihan, ada petugas malam, ada tiketing, terus security dan sebagainya. Yang saya tanamkan etika adalah kejujuran, kedisiplinan, dan ada yang disebut namanya sabta pesona, salah satunya aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Jadi etika itu yang selalu saya terapkan kepada teman-teman pengelola agar para pengunjung pengunjung ini merasa nyaman. Bagaimana Bapak memastikan kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme diterapkan oleh seluruh karyawan? Saya sebagai koordinator ya pasti melihat ya, itu kelihatan dari perilaku mereka sehari-hari. Kami buatkan jadwal, misalnya jadwal gotong royong ya. Tingkat kehadiran itu menunjukkan bahwa mereka itu disiplin dalam mengikuti perintah saya. Kalau kejujuran itu memang tidak bisa diukur dari dinilai apa ya. Tapi yang jelas kejujuran ini misalnya mereka diparkir ya, misalnya dari mana kita tahu jujur atau tidaknya, itu kelihatan dari tiket yang terjual dan rata-rata kelihatan. Misalnya sepeda motor, mobil yang masuk itu kelihatan jumlah mobil dengan tiket yang terjual. Nah, sisanya kami pakai CCTV. Nah, jadi yang itu sebagai daya ukur kami untuk melihat kejujuran seorang. Ya, tapi yang namanya manusia ya, kita tidak bisa sejujur manusia, pasti adalah godaan. Karena kita tidak bisa melihat kejujuran orang itu seperti apa, dan tidak ada nilai ukurnya kejujuran seorang. Tapi yang jelas kami berusaha dengan itu, kesehariannya mereka kita lihat, terus kemudian yang saya sebut tadi kaitan dengan tiketing, berapa jumlah mobil, motor, dan sebagainya. Itu yang saya pergunakan di Taman Wisata Luang Balu. Apakah ada pelatihan atau arahan khusus bagi petugas untuk menjaga sikap etis dalam melayani pengunjung? Ya, dari Dinas Pariwisata ya, perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Mataram selalu dan kerap ya mengadakan pelatihan. Tapi yang saya lihat pelatihan ini, kalau bicara masalah pelatihan etika, memang mungkin ke depan kami akan usulkan. Tapi yang banyak ini adalah pelatihan sifatnya kebencanaan, karena kami di pinggir pantai, kemudian tanggap darurat, terus bagaimana menjamu para pengunjung dan sebagainya. Kalau kaitan dengan etika ini kan dia umum sifatnya, apakah etikanya kaitan dengan kepribadian seorang atau tidak. Tapi kedepannya nanti insya Allah kami akan usulkan lagi kepada pemerintah di Dinas Pariwisata untuk mengadakan kegiatan dan pelatihan. Tapi kalau pelatihan sifatnya hanya memberikan perintah langsung dari kami, itu bagian dari etika juga kan. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di area wisata ini? Jadi masalah kami di Taman Luang Balu ini sebenarnya kaitan dengan kebersihan sampah. Jadi penyumbang terbesar sampah itu ada 2 di sini. Ada 3. Pertama ada sungai sebelah utara, kemudian ada laut, kemudian ada pengunjung. Nah, ini ada 3 ini yang penyumber sampah terbesar kami. Kenapa ada sungai? Sungai ini sampah-sampah terbuang ya, sampah-sampah terbuang, dan itu bukan hitungan per jam, dan itu hitungan detik. Terbuang ke laut tidak menerima, dibuang lagi ke pantai, dibuang lagi ke darat. Itu yang kami bersihkan tiap hari.
dan tidak akan bersih-bersih sampai akhirat. Itulah ukurannya kan. Karena ini sampahnya orang-orang terbuang dari Lombok Tengah, Lombok Timur kan terbuang semua ke sini, terbuang kan dari hulu ke hilir. Kemudian pengunjung ini karakternya kan dia berbeda-beda. Tidak menjadi ukuran ketika orang pakai mobil bagus masuk ke sini tiba-tiba dia akan buang sampah sembarangan, tidak. Malah dia ketika dia masuk mobil minum dikit dibuang di parkiran. Nah ini makanya saya tidak bisa lihat orang stylenya apapun tidak terlepas dengan karakternya itu. Makanya kami dari pengelola itu menyiapkan di tiap-tiap beruga ini ada tong-tong sampah. Yang tong-tong sampah kami pilih-pilih dia sebenarnya, ada organik dan non-organik. Tapi kami juga punya pengeras suara yang setiap berapa kali sekali ya, satu hari bisa sampai 5-6 kali kami menghimbau lewat pengeras suara agar ya bantu kami dengan membuang sampah pada tempatnya demi kenyamanan mereka juga kan. Tapi sekali lagi Taman Ruang Balu sebagai pilihan ya wisata yang sangat ramai. Jadi ketika saya umumkan hari ini belum tentu yang masyarakat yang akan datang itu akan mengenal. Makanya kami acap kali ya, satu hari bisa sampai 5-6-7 kali udah pengeras suara. Itu bagian upaya kami untuk untuk menjaga kebersihan di Taman Wisata. Walaupun begitu maksimalnya kami, yang namanya sampah tetaplah ada sampah. Tapi dari pihak ini ada kan Pak tim kebersihan? Oh ya, kami punya tim kebersihan hampir 8 orang. Dan itu kami bagi di macam-macam blok, ada di Utara, Tengah, ada di Palu dan sebagainya. Tapi kan sampah ini deh hitungannya sebentar ya. Dibersihkan pagi itu jam 8 misalnya. Jam setengah 10 itu numpuk lagi. Kalau numpuk di tong sampah, ya bagus lah. Nanti kami akan diangkut sama petugas kami taruh di tempat TPS, tempat pembuangan sampah, dan diangkut oleh dinas dari terbuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Maksud saya, bantu kami hanya untuk tidak butuh berapa menit, detik sebenarnya. Ini sampah, ini bekas makanannya dibuang, karena di samping ada tong sampah, bukan jauh kan. Tapi sekali lagi itu karakteristik. Itu setiap hari dibersihin Pak? Iya, setiap hari. Apakah ada bentuk kerjasama atau program sosial dengan masyarakat sekitar Pak? Kalau bentuk kerjasama, kami ada namanya JBB, Jumat Bersih Bersama. Dan itu yang kami lakukan dari pihak kelurahan, pihak desa, lingkungan, dan Pokdarwis. Jadi itu kami lakukan seminggu sekali. Nah itu sebagai upaya untuk meminimkan sampah-sampah, terutama sekali sampah dari laut. Jadi kami gotong royong ya bersama-sama. Setelah mereka gotong royong di lingkungannya, mereka ke Ruang Balu, kami bersihkan, terus sekali yang dibanting. Kalau setiap area sini memang sudah dibersihkan semua ya. Bagaimana Bapak mengatur aktivitas pedagang lokal agar tetap tertib dan adil? Kalau bicara masalah pedagang ini dari dulu ya, sebelum saya ada di sini masih agak sulit untuk didata, karena mereka punya tempat, satu gerai, satu lokal ya misalnya. Pengunjung misal duduk di sana, kadang-kadang dengan jualannya dibawa ke sana. Itu memang jadi dari tahun ke tahun. Ya, kami tidak punya formula untuk istilahnya mengarahkan pengunjung itu untuk belanja ke gerai ini misalnya. Malah mereka yang lari bondong-bondong ke sana, hingga terjadi keributan dan sebagainya. Makanya kami arahkan mereka, tolong kita rembukkan dengan cara apa? Menu-menunya dikumpulkan, ya. Terus kemudian tinggal berikan kepada pengunjung kira-kira mana menu sebagai pilihan mereka. Kalau umpama pedagang si A misalnya sudah dapat penjualan sekian, berikanlah gerai si B untuk menawarkan lagi. Nah itu yang kami buat aturan agar mereka berjalan kan. Semua ini lapaknya hampir 59 lapak banyak di Taman Wisata Balu. Nah itu
itu aturan itu yang saya pakai. Itu kemudian pedagang-pedagang dari luar, yang luar pun kami tidak berikan masuk dia, karena kami punya pedagang di sini dan dia mengeluarkan retribusi untuk pemerintah. Bagaimana Bapak menangani keluhan atau saran dari pengunjung? Jadi kami punya kantor ini namanya Pokdarus Pusat Informasi. Segala sesuatu yang kaitannya dengan keluhan, keresahan dari pengunjung, bagi yang para pengunjung yang sudah biasa ke Taman Ruang Balu, ya pasti akan ke kantor ini. Karena ini bagian pusat informasi. Apakah dia mau hilang? Sampai saat ini belum ada informasi ya terdapat selama saya di sini. Motor hilang, paling yang hilang tuh HP dan sebagainya, kunci sepeda motor. Tapi selama saya ada di sini, walaupun hilang HP-nya kami coba carikan. Alhamdulillah HP kalau dari sejak 2022 itu hampir 150 sudah kita balikan. Karena kami punya petugas CCTV manual, walaupun misalnya terparkir semua di sana. Ada orang saya di sana memang sudah kami khususkan standby untuk melihat gerak-gerik siapa orang tidak bertanggung jawab, gitu kan. Intel ya? Ya, jadi kunci-kunci itu aman, kecuali dia hilang di pantai terus di pasir sebagainya. Kalau sekitar taman ini bisalah kami carikan. Banyak juga keluhan masyarakat ya, kadang dengan pedagang perlu mahal dan sebagainya, dan itu hal-hal yang wajar kalau saya lihat para pengunjung melaporkan itu kan, karena tidak pas kalau seandainya harganya terlalu besar gitu ya. Kita arahkan lancar sedikit ya, tapi keuntungannya banyak itulah, daripada mahal terus kemudian keuntungannya besar tapi hanya satu kali. Nah, itu sebagai pertimbangan, makanya sering saya sosialisasi langsung ke bawah ke para pedagang. Karena ada saran dari pengunjung gitu nggak Pak? Kalau saran pengunjung paling sering ya terus sekali yang ada di sebelah utara. Utara ini yang keluhan mereka adalah karpet. Ya, jadi kalau karpet ini kan kalau sudah diduduki dia harus belanja. Berapa karpet yang sudah amankan di Burga ini kan pasum saja nih, fasilitas umum yang tidak boleh disewakan oleh siapapun. Yang ada Burga ini kan mereka kadang-kadang belakangan ditaruh karpet, dilihat dia duduk, ditawarkan dia mau tidak mau harus beli. Nah ini tidak boleh. Iya. Yang karena berapa yang lapor ke sini kan? Tadi Bapak pernah tangani itu Pak? Paling sering di sana. Dan itu masalah masalah laten bagi saya, karena kadang-kadang mereka juga ya itulah karena faktor dari dulu mereka begitu, sehingga ketika saya masuk dari 2022 ya pelan-pelan saya coba akan rubah dengan bukan tangan besi ya, berarti pakai tangan karet lah, karena orang-orang ini kan orang-orang sini juga, saya juga orang sini, saya tamu ada benturan dan sebagainya, saya cobalah. Nah, apakah ada standar pelayanan tertentu yang diterapkan agar pengunjung merasa dihormati dan dilayani dengan baik? Kalau standar tidak tidak terlalu kaku kami memberikan buat standar untuk pelayanan pada pengunjung ya. Tapi yang jelas kami lewat depan itu sesaranan kepada mereka yang bagian tiketing ya. Ketika para pengunjung masuk berikan senyum. Nah itu. Jadi kadang-kadang karena sudah kebiasaan mereka di 2007 ya. 2007 mereka sudah kerja di sini. Jarang orang-orang pesisirnya punya kesenyum. Dia pedis saja senyumnya. Makanya kadang-kadang takut, makanya saya bilang kadang-kadang saya rolling dia misal piketnya hari ini pagi itu 3 orang, kadang saya taruh yang punya senyum 1 ya biar ngimbangin kan. Jangan sampai mereka piket 3 orang, 3-3-nya yang senyum kan susah. Orang mau bersantai ke Taman Ruang Balu tapi pas masuk udah muka kayak preman aja semua. Nah, walaupun ya, di sini banyak. Kalau standarnya itulah
yang penting menjaga keamanan, ketertiban, indah dan kenangan lah, itulah standar normalnya. Kemudian, apa tantangan terbesar dalam menjaga etika bisnis di sektor pariwisata ini? Kalau ya etika ya, begini dia kalau saya lihat. Kalau menjaga, kami selalu menjaga. Cuman kami ini kan di Taman Wisata Lawang Balu ini jualan kami kan suasana. Ketika hujan kayak begini nih, kadang-kadang hanya berapa orang masuk, takut. Nah itu ya. Terus kemudian karena kita di pinggir pantai, ada yang paling sering jadi tamu saya di sini itu adalah banjir rob, namanya ombak rob. Itu tiba-tiba dia datang ngantem. Nah itu, ini tamu saya harus wajib hadir dia itu, nggak pernah enggak. Nah terus kemudian etika ya. Kalau lebih etika bisnis lah, lebih ke apa dia etika bisnis itu? Kayak itu prinsip-prinsip kayak kejujuran, gitu, Oh kayak tanggung begitu jawab, ya. Tanggung jawab ya. Makanya kalau menurut tanggung jawab, makanya sesuai dengan tupoksi mereka. Misalnya dari 17 orang ini 5 untuk kebersihan. Jadi tiap hari ya pagi itu Anda harus bersihkan blok ini. Nanti kami ada koordinator satgasnya akan melihat hasil kerja mereka. Kalau kita lepas saja tidak ada satgas mengawasnya, kadang-kadang ini kan dipakai tiap hari untuk ini apa namanya jogging track ya. Kadang-kadang ada berapa? Yang paling banyak ini juga sampah daun. Ya, tidak berpengaruh cuma sampah daun. Cuman tidak enak aja kita lihat kalau ada jogging track pagi-pagi terus berserakan daun dan sebagainya. Makanya kami ada punya satgas kebersihan juga kami punya di sini untuk mengontrol mereka. Salah satu upaya untuk menjaga kejujuran mereka kan. Tanpa satgas sudah juga untuk mengukur kejujuran mereka. Barang sudah bersih dikatakan barang yang kotor dikirain sudah nyapu padahal tidak. Nah makanya perlunya ada pengawasan. Apa harapan Bapak terhadap perilaku pengunjung agar suasana wisata tetap nyaman dan beretika? Pola harapan kami dari pengunjung itu ya karena di depan itu kami punya aturan juga kan awik-awik kami punya awik-awik itu maksudnya untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat pedagang di sini. Salah satunya mungkin ada pengunjung yang bawa truk kan, tiba-tiba dia bawa makanan full satu truk. Harapan kami jangan sampai bawa itu karena kami punya pedagang ini kan bisa beli muna, beli nasi dan sebagainya, ada semua, ada juga, ada sebagainya. Harapan kami agar mereka membeli di sini dengan harga yang terjangkau. Kita sampaikan kepada pedagang, kalau umpama harganya murah terus enak untuk dimakan, saya yakin kok pedagang itu pasti akan beli di sana, dan juga pelayanan. Terus kemudian harapan kami juga dari pengunjung itu ya jaga keluarganya, jaga semuanya, jangan sampai diserahkan keamanan itu diserahkan kepada kami semua. Kadang-kadang motornya parkir masih dalam kondisi nyala dengan kunci kotak yang masih on, terus tiba-tiba hilang, akan menjadi tanggung jawab kami. Itu harap banyak, makanya para pengunjung ini agak santai, dia mobil dalam kondisi hidup ditinggalkan, dia dulu saya hampir 4-5 jam, tiba-tiba mobilnya mati karena akhirnya sudah suap. Nah itu harapan itu terus kami umumkan lewat pengeras suara. Gitu. Jadi pertanyaannya udah selesai, udah wawancara kita juga udah selesai. Kami ucapkan terima kasih, udah ngeluangin waktu dan Amin. pertanyaan kita. Maaf ya Pak kalau kita ganggu waktunya. Oh enggak apa-apa, Anda santai. Selanjutnya, kami akan melakukan wawancara dengan pengunjung di Taman Wisata Lawang Balu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita izin buat nanya-nanya tentang
pelayanan yang ada di wisata ini ya Kak. Pertama, apa alasan kakak memilih berkunjung ke Taman Wisata Lawang Baru? Ya alasannya karena dekat dari kampus UIN, sama ada ininya, ada beruga. Oh ya, Takutnya kan hujan. Oh, ya. Biasanya kalau siang hujan terus. Kedua itu ada bagaimana pendapat kakak tentang keramahan sama pelayanan dari petugas yang ada di sini? Pelayanannya baik. Pas di depan itu kakak disapa nggak kayak disenyumin ya kak, disenyumin Ramah nggak nggak ramah dia? nggak? Iya, pas kita mau ambil tiket pas bayar juga. Terus selanjutnya itu gimana pendapat kakak tentang kebersihan dan kerapian area taman wisata ini? Lumayan ya, lumayan soalnya tadi ada sampah juga di sini, ada yang bersih. Oh, di sini Lumayan. sampai dari bersih. Bagaimana sikap para pedagang terhadap pengunjung? Apakah sopan atau tidak dan tidak memaksa? Sopan, nggak pernah maksa juga. Oh, berarti Dia tuh nggak tunjuk saya kalau pas kalian datang tuh nggak dipaksa buat beli. Nah,